Bapak Ibu kanca-kanca sekalian, sebelum kanca-kanca nganengkan cerita ini, baiklah kanca-kanca nyiapkan buku gambar kabarilo, ya harus dibuka wan dikina sambil nganengkan kaset ini. Amun kanca nganengkan bunyi musik, silakan buka buku gambar kanca-kanca ke halaman yang berikutnya. Selamat nganengkan sambil nginak gambar. Gambar siko sebelum dunia dijadikan. Ya pertama cuman ada Tuhan di wean. Sebelum dunia ini dijadikan Tuhan, belum ada jema, binatang, laut, batang, matahari, wan barang-barang lain. Waktu tu wakap dek tebena. Cuman wan firman kian, Tuhan buat apa kian je ada di dunia ini. Lok-lok matahari, bulan, bintang, langit wan bumi. Galanya jadi buat nih Tuhan, dia ada kenya pakai keperluan manusia, ia dijadi kenya esok. Gambar 2. Firman Tuhan. Buku yang ada dalam gambar ini diumum ke Alkitab. Kabar yang kami umumkan di sini, galanya kami ambil nih Alkitab. Meliwati Alkitab, Tuhan ngumumkan wan kita. Alkitab ngumumkan tentang ajongan-ajongan Tuhan. Tuhan sangat sayang gok manusia. Alkitab ngatakan, mak mana caranya engke manusia pacak selamat atau lepas nih hukuman dosa. Gambar 3. Yang buat langit wan bumi. Sesudah Tuhan nyadi ke langit wan bumi, Tuhan nyadi ke pula macam-macam batang, burung, ikan, wan binatang. Galanya yang dibuat Tuhan itu ilok niat. Tuhan pula nyadi ke manusia. Tuhan galak bekanca awan manusia yang dibuatnya. Tuhan ngangkat manusia itu nak dijadikannya penguasa nei segala ia jadikannya. Kendak Tuhan segala ialah dijadikannya ini hidup baik-baikan. Gambar 4. Adam wan Hawa. Jantan yang pertama dijadi ke Tuhan namanya Adam. Ia betina namanya Hawa. Adam wan Hawa hidup senang-senang di sikok kebun. Namanya kebun itu kebun Eden. Tuhan ngomong wan Adam, buah yang ada di dalam kebun ini gala-galanya jadi kamu makan. Tapi ada sikok ya dek jadi. Amun kamu dek denuhut kataku ini, kamu nak dihukum. Tapi iblis datang nak nipu Adam wan Hawa. Singganya Adam wan Hawa makan buah yang dek jadi dimakan itu. Adam wan Hawa lah dek nuhut kata Tuhan. Dia hang dua lah buat dosa. Laju Tuhan ngukum dia hang dua tadi. Tuhan ngusir dia naik kebun Eden. Engki mak mana Tuhan masih sayang kok dia hang dua. Tuhan berjanji nak ngihem suhang juru selamat, je pacak ngapus dosa dia hang dua. Gambar 5. Kain wan Habel. Adam wan Hawa lah titik ke dalam dosa. Legala manusia lah titik ke dalam dosa. Jema yang ngecak ke kayu pembagalan ini namanya Kain. Kain anak Adam. Tapi Kain bencinian go adeknya Habel. Kain bagali adeknya Habel sampai mati. Kain lah buat dosa. Ngan wan aku pula lah sudah buat dosa. Cuman kita galak maluan nak ngakuinya. Kita galak budi, berjudi, berzina, nyembah patung-patung, buat jahat kok jema lain. Tuhan dek setuju kok legala dosa itu. Gambar 6. Perahu Nuh. Manusia keturunan Adam tambah lama tambah jahat. Singganya Tuhan nak nyiksa kita. Banjir besar nak didatangkannya. Tandanya Tuhan marah kok kita. Tapi masih ada yang percaya kok Tuhan. Namanya itu jelalan Nuh.
Tuhan ngajungkan Nuh buat perahu ye besar. Amun perahu itulah sudah, Nuh wan keluarganya masuk dalam perahu itu. Nuh pula mengingatkan jemaah-jemaah lain, mengke galak sadar. Tapi jemaah-jemaah lain itu dek de nak percaya, amun Tuhan nak nyiksa dia. Gambar 7. Ayah bah apa banjir besar. Sesudah Nuh wan keluarganya masuk ke dalam perahu, Tuhan ngunci lawang perahu itu. Laju hujan deras 40 hari 40 malam. Singganya jadilah banjir besar. Regala tenggelam gara-gara banjir itu. Jemaah banyak empai galak milun Nuh masuk ke dalam perahu itu. Tapi lah terlambat. Tuhanlah sudah ngunci lawang perahu itu. Legala jemaah di luar perahu itu mati. Sebab legala jemaah itu dek de percaya ngok Tuhan. Cuma Nuh wan keluarganya ya selamat. Sebab Nuh nuhut kata Tuhan. Gambar 8. Abraham, Sarah wan Ishak. Abraham salah sikok keturunan Nuh. Abraham percaya ngok Tuhan. Tuhan berjanji ngok Abraham wan Sarah bininya ye mandul itu. Dia pasti ada anak. Lama sampai hang dua itu lah tua nian. Sampai dapat anak jantan. Anaknya itu dinjoinya nama Ishak. Tuhan berjanji nih keturunan Ishak ini kele ada nak datang suhang juru selamat. Juru selamat itulah ya kele pacak nak ngapus dosa-dosa manusia. Jela dosa ngan awan aku. Gambar 9. Musa wan ajungan Tuhan. Musa jelala pula salah suhang keturunan Abraham. Musa percaya ngok Tuhan. Waktu itu Tuhan ngajungkan Musa naik ke gunung Sinai. Di pucuk gunung itu Tuhan ngenjoi ajungan-ajungannya ngok Musa. Di gambar ini kita lah nginak Musa turun naik gunung sambil ngundang ajungan Tuhan di tangannya. Tuhan ngajungkan Musa nyampaikan ngok jemaah banyak. Mengke jemaah percaya ngok Tuhan wan galak nuhuti ajungan-ajungan Tuhan. Gambar 10. 10 ajungan Tuhan. Sebagian ajungan Tuhan yang disampaikan melalui Musa digambar ke di sini. Gambar di sebelah kiri pucuk hala nyembah patung, behala, awan barang-barang keramat. Gambar di tengah pucuk dalam seminggu ada 6 ahi pakai begawi. Ahi yang ketujuh ahi perai. Kita guna ke pakai ibadat ngok Tuhan. Gambar jadi kanan pucuk, anak-anak harus hormat ngok jemaah tua. Gambar jadi kiri bawah, halam bunuh jemaah. Gambar jadi tengah bawah, hala bezina, hala galak ngok betina amun bukan biningan diwe. Gambar jadi kanan bawah, hala maling. Hala galak kepingin ngok barang-barang jemaah lain. Amun kita nuhon ngok perintah Tuhan, hidup kita pacak selamat. Gambar 11. Korban ngapus ke dosa. Waktu zaman Abraham wan Musa dulu nih, amun ada jemaah membuat dosa, Tuhan ngajungkannya nyembelih kambing. Jemaah itu nyembelih kambing itu tandanya dia lah sudah nyesali dosa-dosanya. Mak ini ahi kita tak ada perlu lagi nak nyembelih kambing tanda nak ngapus ke dosa-dosa kita. Sebab Tuhan lah sudah munculok manusia, jelala Yesus. Yesus lah mati nak gentikan siksaan dosa-dosa kita. Yesus dibagali sampai dibunuh. Tapi di akhir ketiga dia hidup lagi. Sebenarnya kita lah nanggung hukuman itu. Sebab kita lah banyak berbuat dosa. Cuman karena sayang nian Tuhan itu ngok kita, hukuman itu dia ya galak nanggungnya di wean. Mak mana engke kita ini dek de mati nganggur. Tapi kita hidup kekal selama-lamanya. Amun kita galak ngakui dosa-dosa kita, wan percaya ngok Tuhan Yesus, mengke dosa-dosa kita diampuni Yesus. Gambar 12.
Malaikat Wan Maria. Mak inilah cara Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Dia nepati janji Tuhan go Adam wan Hawa. Ada suhang gadis namanya Maria. Dia masih gadis. Lom kalau tidur wan jantan siapa kian. Dia lah tunangan wan jantan namanya Yusuf. Waktu itu malaikat Tuhan datang ngomong go Maria. Roh suci Tuhan nak ngajong buntengkan suhang anak jantan. Anak itu hala dek dengan nama Yesus. Malaikat itu pula ngomong go Yusuf tunangan Maria. Yusuf galak ngambek Maria jadi bininya. Tapi Yusuf dek de tidur campur wan Maria sampai Yesus lahir. Yesus lah yang nyelamatkan kita manusia nei dosa-dosa kita. Gambar 13. Kelahiran Tuhan Yesus. Kira-kira 9 bulan sesudah itu, malam itu Maria melahirkan suhang kupek jantan. Waktu malam itu pula malaikat Tuhan datang gok penjaga yang sedang jaga kambing dombanya. Malaikat-malaikat itu ngomong, malam inilah juru selamat yang dijanjikan Tuhan lah sudah lahir. Namanya Yesus. Laju penjaga-penjaga itu pergi nyakahi Yesus nak nyembahnya. Yesus lah ya pacak ngapus ke dosa-dosa kamu. Gambar 14. Yesus lo manusia biasa. Yesus lah tumbuh besar lo anak biasa itulah. Di gambar sebelah kiri, kita pacak nginak Tuhan Yesus waktu berumur 12 tahun. Dia lah pacak ngajar tentang Tuhan, nggo ahli-ahli agama. Yesus pacak nggo segala-galanya, sebab dia jelalah Tuhan. Di gambar sebelah kanan, kita nginak Yesus berumur 30 tahun. Dia sedang ngajar uhang banyak. Ada uhang ya galak percaya, tapi ada pula ya dek galak percaya nggo Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus nginakkan bahwa Yesus itu jelalah dia di wean. Kendak Tuhan, kita ini nuhut nggo ajaran Tuhan Yesus. Gambar 15. Yesus membuat mukjizat. Tuhan yang kita percaya itu namanya Yesus. Dia sangat hebat dan sangat berkuasa. Yesus lebih berkuasa dari segala setan atau dukun. Kinai gambar ye sebelah kiri, Yesus pacak nyembuhkan jema buta. Kinai gambar di tengah, Yesus pacak ngidup ke jema mati. Kinai gambar ye sebelah kanan, Yesus pacak berjalan di pucuk ayah. Tuhan Yesus sanggup nak nolong hidup kamu. Sebab Tuhan Yesus jelalah Tuhan yang berkuasa. Gambar 16. Yesus disiksa. Yesus terus berbuat elok dek kala nak membuat dosa. Yesus ngajak ke tentang Tuhan. Dia kepingin mengkejema-jema ini nuhut ngok Tuhan. Tuhan Yesus ngatakan ngok jema banyak bahwa manusia itulah berdosa. Tapi jema-jema itu marah. Laju jema itu nangkap Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dibagalinya, diliuhinya, diejek-ejeknya. Tapi Tuhan Yesus tidak melawan. Ngapa sebabnya? Sebab Tuhan Yesus galak sengsara lo itu, tujuannya jelalah nak nanggung hukuman dosa kita manusia. Gambar 17. Yesus disalibkan. Sesudah jema itu nyiksa Tuhan Yesus, laju jema itu nyalibkan Tuhan Yesus ke kayu salib. Tapi Tuhan buktikan bahwa kematian Tuhan Yesus itu jelalah korban karena dosa kita. Tuhan Yesus nanggung hukuman kamu wan aku sampai dia mati. Amun kita galak ngaku dosa kita wan percaya ngok Tuhan Yesus, mengke kita diselamatkannya. Apa kamu galak percaya ngok Tuhan Yesus? Galak dek kamu terima kasih ngok Tuhan Yesus, yang mana dia lah nanggung hukuman dosa-dosa kamu.
Gambar 18. Kebangkitan Tuhan Yesus. Sesudah Tuhan Yesus mati di salib, suhang kawan Tuhan Yesus nguburkan Tuhan Yesus. Yesus dikubur di dalam sikok kubur di bukit batu. Laju lawang kuburan itu ditutup wan batu besar. 3 hari sesudah itu, Maria wan kawan-kawannya datang ke kubur itu. Tapi Tuhan Yesus ladek katik lagi. Ya ada cuman malaikat. Kata malaikat itu, Tuhan Yesus dek ngatik di sini. Yesus lah balik hidup. Sampai main yahi Yesus tetap hidup. Amun kita berdoa ngok dia, Tuhan Yesus ngandeng doa kita. Dia selalu nginai hidup kita. Gambar 19. Thomas. Sesudah Tuhan Yesus bangkit naik kematian, banyak jemaat tegawan ngomong-ngomong wan dia. Salah suhang muridnya yang namanya Thomas, dek katek waktu Tuhan Yesus nginak ke mukanya. Singganya Thomas dek ada percaya amun Yesus lah balik hidup. Kata Thomas, sebelum aku nginak bekas paku di tangannya, aku dek ada percaya amun dia lah balik hidup. Laju Tuhan Yesus jengok Thomas nginak ke lukanya. Empai Thomas percaya amun Yesus lah balik hidup lagi. Sebab dia lah nginak. Tapi kendak Tuhan Yesus, kita ni percaya ngok dia. Engki kita belum nginak, wan mata palak kita diwek. Gambar 20. Yesus naik ke surga. Sesudah Tuhan Yesus bangun, 40 hari di situ, dia ngajai murid-muridnya ke sikok bukit. Kata Yesus nggak uhang ini. Mak ini ahi aku nak naik ke surga. Amun aku lah pergi, kamu kuajung ke nyerita ke aku nggak jema banyak. Katakan amun aku lah sudah disalibkan. Sebab nak nanggung hukuman dosa-dosa kita. Jadi setiap jema je percaya nggo aku, dosa-dosanya lah sudah kuampuni. Kelak dia pacak tinggal bersama wan aku di surga. Laju murid-muridnya nginak Tuhan Yesus naik ke surga. Laju 2 malaikat datang ngomong nggo murid-murid Tuhan Yesus. Kebila-bila Tuhan Yesus nak datang balik lagi. Amun Tuhan Yesus datang, dia nak ngangkat jema-jema yang percaya ngok dia balik ke surga. Galak dek kamu percaya ngok Tuhan Yesus, mengke pacak ke surga. Gambar 21. Kayu salib. Kayu salib mengingatkan kita mak mana baiknya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dek berdosa. Walau main yahi dia galak disiksa wan mati disalibkan guna nak nanggung hukuman dosa-dosa kita. Jelalah dosa ngan wan aku. Sesudah mati Tuhan Yesus bangun lagi tinggal di surga. Main yahi dia galak nulungi jema-jema yang percaya ngok dia. Amun kita galak ngakui dosa kita wan percaya ngok Tuhan Yesus, dosa kita dihabiskannya. Kalau kita jadi tinggal bersama wan Tuhan di surga. Gambar 22. 2 jalan. Tuhan Yesus ngatakan ada 2 jalan. Jelalah jalan ye libah, kawan jalan ye sempit. Setiap je memulai dia lahir, lah ada di jalan ye libah. Jalan jelibah ini nak nuju ke hukuman dalam neraka ye dek de padam. Amun ada uhang ye percaya ngok Tuhan Yesus, awan nuhoti perintahnya, mengke dia pindah ne jalan jelibah ke jalan ye sempit. Jalan ye sempit jelalah nak nuju hidup bersama wan Tuhan di surga. Galak dek de kamu percaya ngok Tuhan Yesus wan berjalan di jalan ye sempit. Amun kamu galak katakan ngok Tuhan Yesus mak ini. Tuhan Yesus aku ngakui amun aku berdosa. Aku percaya ngok Tuhan Yesus
Ialah mati disalib nak nanggung hukuman dosa-dosaku. Tuhan ampunilah aku, wan ubahkelah hidupku. Aku nak tinggal wan Tuhan bersama di surga. Terima kasih Yesus. Amin. Amun engan benah-benah ini nak ngomongkan gok Tuhan Yesus, dia nak ngangkat kamu lo macam anak Tuhan, wan Tuhan semacam bapak kamu. Gambar 23. Anak-anak Tuhan. Jemaah yang percaya bahwa Tuhan Yesus telah mati karena nak nanggung hukuman dosa-dosanya. Dosa jemaah itulah diampuni Tuhan. Tuhan Yesus nak ngubah kehidupnya, mengke lebih elok. Jemaah ialah sudah ngalami ma inilah, ia sebenarnya dikatakan jemaah, jelas jemaah percaya. Dia pacak ngantau Tuhan itu semacam bapa, dan dia dikatakan anak Tuhan. Tuhan menyayangi legala uhang nei bermacam-macam suku, wan bermacam-macam bangsa. Dalam gambar ini kita nginak Tuhan Yesus dan nunggu legala jemaah yang percaya ngok dia. Kendak Tuhan, kamu wan aku galak percaya ngok Tuhan Yesus, mengke kita jadi anak-anak Tuhan. Gambar 24. Yesus wan Nikodemus. Dalam gambar ini kita nginak Tuhan Yesus sedang ngomong wan suhang guru agama. Ia namanya Nikodemus. Tuhan Yesus sedang nerangkan ngok dia. Setiap jemaah ia kalau pacak masuk ke surga, dia harus ngiloi jiwanya. Cuman Roh Suci ia pacak nak ngubahkan jiwa manusia. Kita diwek dek tahu, mungkin awan legala amal perbuatan kita. Sebab legala kita lah berdosa. Dengan mengaku dosa, wan percaya Yesus lah ye pacak ngapus ke dosa-dosa kita. Mengke Roh Suci nak ngubah ke jiwa kita. Laju Nikodemus ngakui dosa-dosanya, wan percaya Yesus lah juru selamat ye pacak ngapus ke dosanya. Tapi mak mana wan dosa kamu? Gambar 25. Roh Suci Tuhan. Waktu Tuhan Yesus ada di dunia ini, dia berjanji nak ngirim roh penolong gok murid-muridnya. Sesudah Tuhan Yesus balik ke surga, murid-muridnya berkumpul wan berdoa bersama. Tahu-tahu Roh Suci Tuhan wan diam dalamnya. Roh Suci ngenjok kuasa ngok kamu. Mengke kamu pacak ngajungkan perintah Tuhan Yesus. Roh Suci jelala penolong wan penghibur kamu. Roh Suci nulungi kamu, mengke ngerti firman Tuhan. Roh Suci mendap di dalam setiap jemaah yang galak nyerahkan dirinya ngok Tuhan Yesus. Jemaah ialah percaya dek de perlu lagi nak minta tolong ngok roh lain. Roh Suci kepingin nia nak nulung ngok jemaah ialah percaya. Cuman ini nak dipakai nak nyenangkan hati Tuhan. Gambar 26. Berjalan di dalam terang. Jemaah yang dek de percaya ngok Tuhan Yesus sama kian ngok jemaah yang berjalan di dalam makam. Jemaah lo itu galak sesat wan titek. Sebab dek ngatik lampu. Jemaah yang lo ini gunakan ia pacak nunjukkan ke jalan yang benar awan yang salah. Jemaah yang lah percaya ngok Tuhan Yesus sama wan jemaah yang berjalan di dalam terang. Sebab Roh Suci ia nunjukkan ke jalan ngok jemaah itu. Roh Suci nerangi kita awan firman Tuhan. Gambar 27. Nuhut ngok firman Tuhan. Jemaah ialah percaya jelala uman Tuhan Yesus. Sebab itu hidupnya hala dek de nyenangkan hati Tuhan. Dia harus nuhun ngok perintah Tuhan Yesus, wan setia di dalam ibadat. Dia galak berdoa, wan nganingkan firman Tuhan. Alkitab ngatakan,
Jema ialah percaya dek de jadi bezinah, bebala, maling, nyembah patung-patung, hawan nyembah roh-roh jema mati. Dia harus berkanca baik ngok setiap jema. Gambar 28. Keluarga ialah sudah percaya. Keluarga ialah sudah percaya hidupnya harus sesuai ngok firman Tuhan. Laki ialah percaya harus nyayangi bininya. Wan pula bini ialah percaya harus tunduk ngok lakinya. Laki bini harus saling setia. Wan dek jadi nyeleweng ngok uhang lain. Dia harus saling tulung menulung. Dia harus ngurus anaknya ilok-ilok. Wan ngajahi tentang Tuhan Yesus ngok anak-anaknya. Keluarga ilok harus berdoa bersama tiap-tiap hari. Gambar 29. Menyayangi jema lain. Tuhan ngajungkan jema percaya enggot nyayangi legala jema. Termasuk jema ye galak nyakiti dia. Di dalam gambar sebelah kiri, kita nginak dua jema ye dulu ni bermusuhan. Tapi mak ini akhir dia lah baekan lagi. Di gambar di sebelah kanan kita nginak suhang jema ye lagi nulungi jema ye dalam kesusahan. Padahal jema ye ditulungnya ini dulu ni galak musoi ngok sukunya. Jema ye lah percaya harus berbuat baik ngok jema banyak. Wan galak ngampuni jema ye lah berbuat salah ngok dia. Amun kita galak ngampuni jema lain, Tuhan pula galak ngampuni dosa-dosa kita. Gambar 30. Tuhan Yesus ia berkuasa. Dalam gambar ini kita pacak nginak hang dua jema ia sedang nunu patung, jimat wan barang keramat. Jema ialah percaya ngok Tuhan Yesus dek jadi lagi minta tolong ngok dukun, patung, azimat, barang keramat atau roh-roh jema mati. Sebab Tuhan Yesus jauh lebih berkuasa nei pedia kian. Amun kamu demam atau kamu merasa ketakutan, hala minta tolong ngok dukun, patung, azimat atau roh jema mati. Minta tolonglah ngok Tuhan Yesus. Berdoalah ngok dia. Katakan pedia jangan perlukan. Tuhan Yesus sangat nyayangi kamu. Tuhan Yesus nganingkan doa kamu wan bersedia nak nulungi kamu. Gambar 31. Ngusir iblis. Dalam gambar ini kita nginak jema ye lagi dimasuki iblis. Legala tali wan rantai ye ngebat dia pacak diputuskenya. Sebab iblis ye ada di dalam dia kuat nian. Tuhan Yesus datang wan nak ngusir iblis ne jema itu. Jema itu jadi sembuh. Iblis terpaksa ngeluah ne jema itu. Sebab iblis takutan ngok Tuhan Yesus. Hala percaya ngok iblis. Sebab Tuhan Yesus lebih berkuasa ni segala iblis. Amun engan diganggu iblis, hala minta tolong ngok dukun. Minta tolonglah ngok Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pasti ngajungkan lahi iblis itu. Gambar 32. Milu Tuhan Yesus. Iblis wan setan jelala musuh Tuhan Yesus. Wan pula musuh-musuh jema ialah percaya. Iblis berupaya nak embudi ke jema ialah percaya. Mengke dek de terhingat ngok Tuhan. Iblis selalu ngajungkan jema ialah percaya mikirkan banyaknya duit, pakaian wan barang-barang lain. Tapi jema ialah sudah percaya harus tetap taat wan setia ngok Tuhan. Jema ialah percaya dek de galak membuat utang. Dia selalu teringat mak mana janji Tuhan. Jelala pedia jadi butuhnya Tuhan Yesus lah nyediakannya.
Gambar 33. Amun jema ialah percaya buat dosa lagi. Dalam gambar ini kita ngina suhang jantan ialah banyak buat dosa. Dia ngambuh ke duit, ya dimintainya nei bapaknya. Dia pergi berzina, berjudi, wan beroyal-royal kendak hatinya. Sesudah duitnya habis, wan kanca-kancanya lah ninggal ke dia, empai dia nak nyesal. Dia balik lagi ngok bapaknya, wan minta ampun. Sebab bapaknya sayang ngok dia diampuni dan diterima lagi. Amun kita pula buat dosa, kita pula harus nyesal wan bertobat. Kita harus ngakui dosa kita ngok Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sayang ngok kita. Tuhan Yesus pasti ngampuni dosa kita. Firman Tuhan berjanji, amun kita ngakui dosa kita, mengke pula Tuhan Yesus setia wan adil. Sampai dia ngampuni segala dosa kita, wan nyucikan kita ni segala kejahatan kita. Gambar 34. Jema demam. Segala jema, baik ialah percaya awan je belum percaya. Legalanya pacak demam. Dalam gambar ini kita nginak suhang jema ye lagi tidur sedang demam. Jema pacak demam gara-gara makanannya dek de elok. Sebab minum ayah ye kama. Wan sebab dek de ngurusi badannya. Jema pula pacak demam gara-gara dimasoi iblis. Wan kena sihir. Amun jema ialah percaya demam, pedia ye nak dibuatnya, berdoalah ngok Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti ngandeng doa kamu. Tuhan Yesus berkuasa nak nyembuhkan segala macam penyakit. Amun ada dokter atau rumah sakit, jadi pula berubat ke sana. Tuhan Yesus pula pacak makai ubat-ubatan nak nyembuh ke kamu. Tapi hala pergi ngok dukun. Minta tolonglah ngok Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lebih berkuasa ni segala dukun wan roh-roh jahat. Gambar 35. Jema mati. Amun jema ialah percaya ngok Tuhan Yesus, amun dia mati, mengke badannya dikuburkan. Tapi jiwanya nak ke surga. Sebab dosanya lah sudah dihapus ke nei Tuhan Yesus. Amun jema ye belum percaya ngok Tuhan Yesus, amun dia mati badannya pula dikubur. Tetapi jiwanya nak dihukum di dalam neraka. Sebab dia masih berdosa. Mak mana mun kamu mak ini ahi mati? Apa jiwa kamu lah sudah dibersihkan nei legala dosa? Mengke pacak ke surga. Gambar 36. Badan Kristus. Setiap bagian nei badan kita ada gawinya diwek-diwek. Misalnya, mata pakai nginak, mulut pakai ngumung, wan cuping pakai nganing. Amun ada sikok kian dia sakit, mengke legalanya terasa sakit. Tuhan ngatakan setiap jema ialah percaya, dia jelala bagian nei badan Kristus. Wan Tuhan Yesus jelala palak nei badan itu. Setiap jema ialah percaya, dia ada gawi yang gawinya bermacam-macam. Misalnya, ada ye ceramah, ngajar, nyanyi, muji Tuhan, nulung jema wan bermacam-macam. Setiap jema ialah percaya, jelala saksi nei Tuhan Yesus. Legala jema ialah sudah percaya harus saling nyayangi, wan saling tulung menulung. Gambar 37. Berkumpul nak sembayang. Tuhan ngajungkan kita mengke kita setiap minggu nyedia ke waktu untuk ibadat. Legala jema ialah percaya harus berkumpul bersama nak berdoa, memuji Tuhan, wan nganingkan firman Tuhan. Suhang jema ialah benar-benar percaya
pacak ngajahi firman Tuhan. Jeme yelah sudah percaya, harus selalu ngingat akhi kematian wan akhi Tuhan Yesus bangun sampai dia datang lagi. Gambar 38. Tuhan Yesus nak datang lagi. Mak ini akhi Tuhan Yesus ada di surga. Tapi kebila-bila kian dia pasti datang lagi ke dunia ini. Amun dia datang, mengkelegala jema yelah percaya diangkat ke surga. Tapi jema ye ndak percaya ngok Tuhan Yesus, dia ditinggalkan wan dihukum di dalam neraka. Jema ye belum bertobat, wan hidupnya belum berubah, sama nak dihukum. Apa kamulah sudah siap amun Tuhan Yesus datang mak ini akhi? Gambar 39. Menghasilkan buah. Ne batangnya kita ngahapkan datang buah. Dahannya dek de berbuah nak ditebang, wan nak ditunu dalam api. Tuhan Yesus mengumpamakan dirinya semacam batang. Wan legala jema ye percaya ngok dia semacam dahannya. Ne jema yelah sudah percaya, Tuhan Yesus ngahapkan muncul buah-buah ye elok. Ye dimaksud ne buah itu jelalah, menyayangi jema lain, ada kegembiraan, setia beribadat, galak tolong menolong, jujur, wan hidup suci. Buah-buah elok ini timbul dalam hidup jema yelah percaya, sebab kuasa Roh Suci. Hidup jema yelah percaya ngok Tuhan Yesus harus lebih elok nei hidup ye dulu ni. Gambar 40. Bersaksi ngok jema lain. Apa kamulah percaya ngok Tuhan Yesus? Amun kamu benar-benar percaya, katakan ngok ngesanak-ngesanakngan bahwa Tuhan Yesus lah baik nian. Katakan pula ngok kance-kancengan bahwa Yesus sayang ngok kamu pula. Katakan bahwa atinganlah sudah tenang. Wan dek de takutan agi ngok iblis-iblis awanan tu. Tuhan Yesus lah nyediakan tempat di surga untuk ngan ye benar-benar percaya. Katakan ngok jema banyak bahwa ada tempat di surga bagi jema ye galak percaya ngok Tuhan Yesus. Sebaliknya, ada tempat hukuman bagi jema ye dek ndak percaya ngok Tuhan Yesus. Umumkan bahwa Yesus kepingin nyelamatkan segala manusia. Mengke dia dek de dihukum di neraka. Galak dek de ngan bersaksi bagi Yesus. Pikirkelah ini elok-elok, wan ambeklah keputusan ye tepat. Tuhan Yesus memberkati.